Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Iya, kali ini mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita membaca surat Al-Kautsar 3 ayat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, pada pagi hari ini ya kita semangat untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasa. Ya, kemarin kita sudah membahas apa? Ibadah haji. Nah, apa saja dalam ibadah haji? Kemarin ada syarat haji, terus rukun haji, wajib haji. Setelah kemarin yang terakhir pertemuan yang minggu lalu, yaitu kita membahas tentang hikmah-hikmah yang ada dalam ibadah haji. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Materi kita kali ini apa? Tentang ibadah kurban. Nah, pernah dengar kurban? Pernah. Pernahkah saudaramu, bapak ibumu, atau siapa saja berkurban? Pernah ya? Di mana kurbannya? Di musola. Terus di mana? Di masjid. Ya. Nah, untuk mencari pahala atau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa hubungannya ya ibadah kurban dengan ibadah haji? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk jari. Kenapa ibadah kurban dan ibadah haji dijadikan satu bahasan? Kenapa? Ayo, siapa yang tahu apa hubungannya? Belum ada? Iya, karena sama-sama di bulan Dzul. Nah, ulangi ya. Kita sudah tahu hubungan ibadah haji dengan kurban. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui ya ibadah kurban. Selanjutnya untuk membiasakan perilaku terpuji, yaitu melakukan ibadah kurban. Untuk mampu menjelaskan ya, bisa mengerti dan menjelaskan pelaksanaan kurban. Terus yang terakhir tentang praktik kurban. Nah, nanti kita akan menggunakan metode yaitu jigsaw. Jigsaw itu nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam anggota kelompok nanti mencari ya satu kelompok yang lain yang mempunyai materi yang sama dan nanti berdiskusi. Setelah itu kembali kepada kelompok semula. Mari kita mulai dengan menyaksikan video pembelajaran.
Nah, yuk. Hari ini kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok seperti biasa. Nah, setelah itu nanti kita berdiskusi. Kita akan membentuk kelompok. Silakan. Kita sudah membentuk kelompok ya. Nah, kelompok ini nanti saya akan membagikan LKPD. Nah, ini tiap orang, tiap kelompok mendapatkan 1 ya. Dan nanti teman-teman kalian akan berdiskusi sesuai kelompok atau materi yang akan diberikan ya. Ya. Nah, tiap kelompok kalian mendapat apa? Kelompok yang satu mendapatkan apa? Yang K1. Nah, berarti ini semuanya harus nanti mencari pengertian korban. Yang kedua, kelompok yang kedua, angka 2 mendapatkan apa? Apa? Hewan yang boleh dikorbankan. Yang ketiga, tata cara melaksanakan kurban. Terus 4. Nah, setelah ini kalian akan bertukar kelompok untuk mengkaji tentang topik yang sudah kalian dapatkan. Silakan. Ayo, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bertukar kelompok. Ayo, bertukar kelompok. Ya, bertukar kelompok sesuai tema. Bertukar kelompok sesuai tema. Bertukar kelompok. Kalau temanya sama, 1 tetap di sini tidak apa-apa, atau 1 tetap di sana tidak apa-apa. Yo, bertukar kelompok sudah sesuai tema nih, sesuai temanya. Sudah, cepat, sudah. Yuk. Nah, kalau sudah, silakan kalian diskusikan tema yang sudah kalian dapatkan. Nah, dapat tema apa? Tentang hikmah ya. Jadi dicari hikmahnya bagaimana ya, hikmahnya ya. Ini dapat apa? Pengertian dan dalilnya. Ya. Ini mendapatkan pano. Ini 2 orang mendapatkan pano. Ini dapat apa? Ini dapat apa? Ya. Ya. Hah? Ini kan, karena kan Boleh. angkat Pak. Angkot. Masya Allah. Matikan. Berdiskusi sesuai apa yang kalian dapatkan. Ya, silakan kalian berdiskusi di kelompoknya. Ya, saya beri waktu 10 menit. Ya. Ya, yang pertama pengertiannya. Pasal ayat. Oke. Oke, ada yang menulis dan terjemahannya. Ya, tulis tentang yang kedua kamu tentang hewan yang boleh dikorbankan apa saja dicari di bukunya. Ya, apa? Ditulis topiknya apa? Ini korban hewan-hewan yang boleh dikorbankan. Buku mau suka lagi? Hah? Buku suka lagi? Aku mau Kak. Saya nama tahu Kak. Hah? Ini. Apa mau? Hewan yang boleh dikorbankan. Nah, ini hewan yang syaratnya, hewan yang ya sedikit tulis sedikit hewan ya, hewan syaratnya hewan yang boleh dikorbankan. Kudune iki ya.
Oh, sifatnya hewan. Iki ya, hewan cukup umur. Hah? Hewan yang dikorbankan apa? Loh, iki nama. Oh iya, saya wis bener iki ya. Kok nambok ning kono. Ning ada syaratnya harus bener ditulis mau malah. Iku sapa sing nulis mau? Ya. Hmm. Kudune iki lho iki ana terus iki. Nah, kudune mbok tulis hewannya iki. Nah, kok ditulis lho kene. Nah, terus hewan ternak mau. Ya, sithik-sithik ngene tulis. Hewannya sehat, bagus. Yo. Oke, kira Dim. Dimas malah diam aja. Nah, ya tidak cacat. Nah, itu hewan cukup umur. Ngono tulis ngono. Nang apa? Iki kok gak ada. Astagfirullahaladzim. Iki masalah ibadah kurban. Iki ku maca bukune tau gak ditulis. Yo. Ayo gendanan nulis hikmah. Wong semono ra nyaut kabeh. Ayo, hikmahnya gampang. Pulang. Semua pulang itu. Ya, balik itu ya. Nanti. Sudah? Kalau sudah, yuk. Kalau sudah, kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Maju ya, maju semua. Sini. Mana? Yuk. Ya, kami belum. Kami kelompok 1. Kami kelompok 1 akan membacakan yang sudah kami presentasikan tentang pengertian dan dalil kurban. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad hikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Pengertian kurban. Apa-apa. Kami dari 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang kami diskusikan pengertian ibadah kurban. Kurban berasal dari kata qurba ya'rubu. Kurban-kurbanan kata-kata tersebut apabila diterjemahkan memiliki arti dekat atau pendekatan diri. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati perintahnya. Sementara itu menurut istilah kurban berarti menyembelih hewan yang dimaksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik setelahnya 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Perintah ibadah kurban disyariatkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 34 dan surah Al-Kautsar ayat 2. Al-Kasar ya, Al-Kasar. Ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad hikmat yang banyak. Makna 1, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2. Yuk, maju. Yuk. Kami dari kami baca dulu. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Topik hewan yang boleh dikurbankan: unta, kambing, domba, sapi. Ya. Jenis hewan kurban: hewan yang menjadi kurban haruslah hewan ternak. Sifat hewan kurban: hewan yang
sah dijadikan kurban adalah hewan yang sehat dan sehat bagus indah. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju. Ya. Kami kelompok 3. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok 3. Topik 3 tata cara pelaksanaan kurban. Adapun hikmah adanya pelaksanaan ibadah kurban dijelaskan sebagai berikut. Apa itu mau hikmah? Dulu kamu bukan hikmah. Anu ya, ganti orang-orang yang tidak mendapatkan kurban ya. Ya. Kami kelompok, saya ulangi ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok kami. Sebagai ulama berpendapat bahwa daging kurban dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seperti untuk orang miskin, seperti untuk orang kaya, dan sepertiga untuk orang yang berkurban. Meskipun demikian, ibadah kurban yang utama adalah menyedihkan semuanya, kecuali memakan sedikit daging itu untuk mendapat berkah ibadah kurban. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 maju. Kami kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Hikmah Dan nilai-nilai dari ibadah kurban. 1. 1. Adapun hikmah adanya pelaksanaan ibadah kurban dijelaskan sebagai berikut. Nah, Aisyah lanjutkan. Dapat meladeni ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Menjadikan muslim yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, memberi keberkahan bagi orang baik, menyadarkan din, membiasakan diri saling berbagi terhadap sesama manusia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, demikian sudah kita pelajari dan sudah kita laksanakan, yaitu mengenai ibadah kurban. Ada yang kesulitan dalam materi ini? Tidak. Nah, kita refleksikan kembali tadi pengertian kurban. Yang kedua, yaitu jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan. Terus pembagian daging kurban, dan yang keempat adalah tentang hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban. Mari pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.